Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu guru dan tenaga pendidik yang selalu berinovasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Perkenalkan, nama saya Rifka Damayanti. Saya adalah guru di SD Negeri Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Belajar adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat menciptakan perubahan perilaku yang relatif menetap. Namun terkadang proses pembelajaran itu bisa menyenangkan dan juga bisa membosankan. Mengajar adalah upaya guru dalam memfasilitasi proses murid untuk mendapatkan pengetahuan. Belajar dan mengajar adalah kegiatan yang sering dilakukan di tempat yang kita namakan sekolah. Proses belajar murid sangat dipengaruhi oleh peran guru. Penggunaan metode mengajar yang monoton seringkali menurunkan minat belajar murid karena dianggap membosankan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan adalah tanggung jawab seorang guru. Sebagai guru di SD Negeri Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan, saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan penerapan model pembelajaran gembira atau joyful learning untuk mencapai tujuan pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya berupaya menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan melalui penggunaan media interaktif dan permainan edukatif dalam tujuannya agar murid fokus, terlibat aktif, termotivasi sehingga proses belajar menjadi bermakna bagi kehidupan sehari-hari mereka. Implementasi joyful learning tentu tidak terlepas dari hambatan atau tantangan. Pertama, sebelum memulai pembelajaran, tentu kita harus mengidentifikasi kondisi emosional murid. Yang kedua, menyusun media pembelajaran yang pastinya harus interaktif, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, saya harus memasukkan unsur-unsur positif seperti rasa peduli, tanggung jawab, disiplin, dan menghargai. Kemudian yang keempat, saya harus memberikan penguatan kreatif. Tantangan terbesar saya dalam penerapan pembelajaran ini adalah mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan emosional murid dan ketercapaian tujuan murid. Strategi yang saya gunakan di dalam menghadapi tantangan ini tentu saja berfokus pada suasana pembelajaran, di mana saya namakan strategi ini adalah arena anak cerdik, cerdas, edukatif, riang, disiplin, dan kreatif. Strategi ini saya bagi menjadi 3 sesi. Untuk melihat ketiga sesi ini, mari kita simak kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas.
Jadi peraturan yang pertama adalah permainan ini akan dibagi menjadi 4 stage. Dia nama stage. Yang pertama adalah, apa itu stage decode? Adalah memecahkan konsep dengan memahami isi bacaan. Jadi ibu akan memberikan bahan bacaan untuk kalian pelajari. Jadi masing-masing kedua kelompok bertanggung jawab atas kelompoknya. Oke? Jadi setiap kelompok harus saling bekerja sama, saling membantu. Tidak boleh kah? Harus disiplin. Oke? Di sini saya membagikan bahan bacaan untuk murid. Setelah itu mereka akan mengucapkan konsep dengan menggambar skema berdasarkan pemahaman isi bacaan dalam waktu yang telah ditentukan. Di sini mereka sedang memahami isi bacaan. Setelah memahami isi bacaan, selanjutnya mereka akan menggambar skema siklus hidup dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya isi bacaan tersebut akan dikumpulkan kembali. Di sini dapat terlihat jelas bahwa setiap murid terlibat aktif di dalam kelompok masing-masing. Pada tahap ini, mereka akan saling berbagi informasi berdasarkan apa yang mereka pahami pada isi bacaan tadi. Selanjutnya masuk pada stage Match It, mencocokkan temuan dengan jawaban yang tersedia pada platform WordWall di Chromebook setiap kelompok dalam waktu yang telah ditentukan. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa murid-murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Mereka antusias dan merasa sangat senang di dalam pembelajaran. Penerapan model Joyful Learning sebagai strategi menciptakan suasana yang menyenangkan tidaklah mudah. Ia membutuhkan kreativitas tinggi, pengelolaan kelas, dan kesiapan yang matang agar tujuan utama, yaitu ketercapaian kognitif, dapat tercapai. Dampak positif bagi saya sebagai guru adalah, menurut saya telah berhasil melaksanakan peran saya sebagai fasilitator. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital mendorong saya untuk terus berinovasi di tengah perubahan zaman. Pada tahap ini, murid memasuki tahap stage master, yaitu menyelesaikan tantangan akhir berupa 10 soal secara kolaboratif. Selanjutnya adalah stage reflect atau refleksi. Kelompok yang berhasil akan dievaluasi kembali melalui pertanyaan individu untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang konsep. Pemenang akan tercatat secara otomatis berdasarkan waktu dan jawaban benar, lalu ditampilkan langsung pada papan peringkat di akhir permainan WordWall. Sesi ketiga yaitu refleksi. Guru dan murid bersama-sama menyimpulkan dan merefleksikan seluruh kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan. Media pembelajaran interaktif berbasis daring mudah ditemukan dan ketersediaan Chromebook di sekolah sangat mendukung. Kelompok murid secara heterogen sangat membantu dalam pengelolaan kelas dan proses pendampingan. Hal ini berhasil menumbuhkan kolaborasi, komunikasi, kemandirian, dan kreativitas murid untuk berperan aktif. Murid menyambut kegiatan belajar sambil bermain dengan antusias. Tawa dan kegembiraan mereka membuat proses mengajar menjadi berkesan. Saya merasa berhasil menciptakan kebahagiaan dalam pembelajaran. Dampak bagi murid terlihat dari respon mereka saat mengikuti pembelajaran yang antusias. Refleksi menunjukkan dampak signifikan pada murid kelas 3. Murid yang semula cenderung pendiam dan kesulitan memahami materi kini menjadi lebih aktif dan kolaboratif, sejalan dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari diseminasi ini adalah: yang pertama, pengelolaan kondisi emosional; yang kedua, kesiapan materi dan strategi; yang ketiga, pengelompokan siswa berdasarkan asesmen; yang keempat, pengelompokan murid secara heterogen; yang kelima, pemanfaatan teknologi digital; dan yang keenam, joyful learning dengan media interaktif sangat berdampak pada pencapaian pembelajaran mendalam atau deep learning. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.